Review. Yes. Daily vlog. Tutorial. Jangan lupa di subscribe ya, Naira Azhara YouTube channel, dan aktifkan loncengnya. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Naira Azhara. Nah, kali ini aku mau review sedikit tentang pinjaman KUR BRI atau pinjaman modal usaha KUR BRI. BRI KUR BRI pinjaman modal usaha gitu ya. Pinjaman modal usaha KUR BRI. Ya, itulah, itu pokoknya itu ya maksud aku itu. Tunggu. Subscribe dulu ya guys. Kalau sudah, terima kasih. Sebelum untuk lanjut ke intinya, aku mau perkenalin dulu profil aku penjualan star seller di Shopee. Nah, ini dia namanya. Adalah bisa lihat di atas, namanya Naira Shop, nama tokonya. Kemudian pengiriman Cakung Jakarta Timur, dan ini adalah penjualan baju anak, bisa dilihat di belakangnya kayak gitu ya. Jadi aku tuh penjualannya baju anak atau jualan baju anak. Jadi di sini aku mau cerita bahwa beberapa hari lalu aku tuh dapat notifikasi dari Shopee kayak gini. Bisa lihat di atas kayak gini. Notifikasinya itu adalah tentang pengajuan modal usaha KUR BRI. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Kemudian ada kesempatan kayak gini. Cus, ambil aja, langsung diambil aja. Nah, kemudian aku langsung ngisi data. KTP, nama, kemudian alamat, dan segala macamnya itu sampai selesai aku isi. Kemudian besoknya marketing dari BRI itu langsung WhatsApp ke aku. Jadi dia mengkonfirmasikan bahwa apakah aku tuh benar mengajukan pinjaman. Nah, setelah itu aku balas, iya benar aku mengajukan pinjaman, dan apakah sudah masuk data saya, dan aku balasnya kayak gitu ya. Nah, bisa dilihat di atas sini WhatsApp-nya, ini aku sematkan di sini, bisa dilihat aja. Nah, kemudian setelah itu marketingnya itu mengirimkan SKU. Jadi SK itu aku print dan aku isi nama lengkap, kemudian tempat tinggal, dan segala macamnya. Ini bisa lihat di atas SKU-nya. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang paling susah di sini adalah minta tanda tangan RT RW. Ini paling susah. Kadang RT-nya belum pulang, udah kita bolak-balik dari malam, pagi sampai siang, dapat tanda tangan ini udah siang. Nah, kemudian paling susah lagi di RW-nya. Di RW-nya ini udah bukanya hanya malam, jam 10 malam. Jadi aku kendalanya kemarin di situ. Tapi hanya 1 hari udah selesai loh. Hanya 1 hari semuanya udah selesai aku lengkapin. Nah, kemudian persyaratan berikutnya adalah hanya foto KTP, foto kita megang KTP, kemudian foto suami, NPWP, dan kemudian foto depan rumah dan nomor rumah. Dan juga kita foto di depan rumah juga. Nah, kemudian ada foto lagi stok barang, rak-rak penjualan, dan itu aku fotoin semua. Bisa dilihat di atas ini adalah fotonya semua. Dan paling penting tuh hanya transaksi selama 3 bulan yang lalu
itu penting banget buat pengajuan, karena dari situ kita nggak pakai jaminan. Jadi hanya melihat transaksi kita dari 3 bulan terakhir. Nah, transaksi aku di Shopee dari bulan Juni sampai Juli, sebulan ya. Ini coba lihat, ada di sini. Itu nilainya sekitaran, kalau nggak salah 40 jutaan ya, atau 25 juta ya, aku lupa. Ini di atas ini aku sematkan ya. Ini per 3 bulan terakhir. Jadi ini adalah pokoknya puluhan juta transaksinya. Jadi dari situ aku tuh nggak pakai jaminan seperti BPKB motor atau mobil. Nah, aku tuh senang banget dari situ. Dari prosesnya cuman gampang banget, gak pakai jaminan pula. Nih itu aku senangnya di situ. Nah, kemudian cairnya cuman sehari. Itu pun dalam waktu hitungan jam ya. Karena aku tuh hari Minggunya udah selesai karena Minggu libur. Hari Seninnya tuh aku banyak packingan. Hari Selasanya aku baru bisa ke kantor BRI ya, kantor BRI atau ke Bank BRI. Hari Selasanya, hari Senin aku banyak packingan, hari Selasa aku ke Bank BRI. Aku ngajuinnya hari Sabtu. Hari Sabtu tuh aku udah ngurus selesai. Hari Minggu libur, hari Senin aku banyak packingan, aku nggak jadi berangkat, padahal itu sudah janjian jam 2 nih, janjiannya nih di sini di WhatsApp. Tapi karena aku banyak urusan barang, makanya aku besoknya lagi hari Selasa. Nah, sampai di sana ngambil antrian ya, nomor antrian. Sebelum itu aku nyuci tangan dulu sih sebenarnya. Nyuci tangan, kemudian dites apakah suhu badannya atau suhu badannya itu normal atau tinggi atau panas gitu atau demam. Jadi ternyata semuanya normal, jadi aku diperbolehkanlah masuk. Jadi aku dites suhu badannya normal, dites semua, suami dan anak juga dites. Jadi aku masuk, kemudian diantri. Kemudian setelah antrian dapat nomor panggilan tuh aku hanya ngasih lembaran SKU aja, KTP dan KTP suami, KTP aku dan KTP suami. Nah, kemudian CS-nya udah tahu ya, oh ini dari Shopee. Nah, kemudian data-data aku tuh yang aku foto di WA itu udah di print sama marketingnya, udah di print semua, filenya udah ada semua. Aku tuh gampang banget, jadi aku tinggal tanda tangan surat tanpa jaminan, kemudian tanda tangan pasal-pasalan, kemudian tanda tangan surat persetujuan ya, persetujuan pinjaman udah. Kemudian dari situ dibuatkan rekening baru, dan untuk pencairannya itu langsung cair, hanya butuh mungkin 1 atau 2 jam gitu. Jadi untuk rinciannya ternyata bunganya tuh kecil banget, bisa dilihat di atas sini. Dan ini gratis 3 bulan gak bayar ya, 3 bulan gak bayar. Selama 3 bulan itu kita hanya bayar bunganya saja senilai Rp50 dikali 3 bulan. Setelah dari 3 bulan itu bunganya udah menurun sampai aku lihat di 2 tahun terakhir, angsuran terakhir itu bunganya hanya Rp2.000. Murah banget. Dan ini kesempatan banget bagi kalian yang sudah start seller dan sudah mendapat notifikasi dari Shopee, maka ambillah kesempatan ini. Ambil aja kesempatannya, nggak usah mikir panjang, karena ini juga untuk modal usaha kita, untuk banyak stok barang kita, biar berkembang lagi usaha kita. Yuk, yang mau pinjaman KUR BRI silakan cek di Shopee-nya, mungkin sudah ada notifikasi dari Shopee untuk pinjaman
KUR BRI. Langsung diisi aja datanya ya. Insya Allah marketing BRI-nya langsung hubungi besoknya. Nah, itu sedikit cerita aku tentang KUR BRI. Jadi jika kalian ini aku buktinya, aku lupa ngasih tahu bukti. Ini aku buktinya pencairan ya. Aku buktinya pencairan. Tuh. Biar lebih jelas aku taruh di atas. Nih. Di sini bisa lihat di sini. Itu 10 juta. Kalau nggak ada halangan cuma sehari. Dan persyaratannya hanya lewat WA. Ini gampang banget. Dulu aku pernah ngerasain. Dulu sebelum pandemi itu aku pernah ngajuin di Bank BRI. Itu pinjamannya juga paling cuma 10 jutaan. Karena apa? Itu ceritanya aku cuman mau menjalin silaturahmi ke Bank BRI. Jadi dengan melalui pinjaman itu. Jika aku lolos dari pinjaman itu, bukan lolos apaan ya, tapi semua terbayar dan lancar, nggak ada tunggakan dari pinjaman itu, suatu saat kalau aku butuh banyak dana untuk modal usaha ataupun mau ngambil rumah cash atau mengambil barang lainnya, itu aku nggak susah. Aku ada bantuan dari Bank BRI, sudah dipercaya karena sebelumnya udah pernah minjam dan lancar, nggak ada tunggakan, insya Allah kayak gitu. Makanya aku niatnya kayak gitu untuk menjalin silaturahmi sama pihak Bank BRI. Yang pertama itu bisa menguntungkan kepada kita ya, jadi kita bisa untung dari ini. Kemudian dari segi kehidupan kita bisa mendapatkan bantuan dari pihak Bank BRI kayak gitu. Nah, sekian dulu untuk reviewnya. Makasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan lupa di komen ya, bagaimana menurut kalian tentang pinjaman modal usaha ini. Apakah kalian sudah pernah ngajuin atau belum? Atau apakah kalian sudah ada yang cair juga? Yuk komen di bawah. Makasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.